semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Hanestiasi. Saya dari jurusan Sosiologi dengan NIM 18011113074. Kali ini pada materi mata kuliah Sosiologi Hukum, saya akan menjelaskan materi mengenai hukum dan kekuasaan, tapi menurut pemahaman saya, atau bisa dibilang mungkin hasil ringkasan. Hukum dan kekuasaan. Kekuasaan dan hukum merupakan hasil yang mempunyai relevansi yang sangat kuat. Jika hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, namun kekuasaan tanpa hukum hanyalah kekuasaan belaka. Nah, berbicara mengenai kekuasaan, hukum dan kekuasaan, emang kita udah tahu apa itu hukum dan kekuasaan? Apa sih sebenarnya hukum dan kekuasaan itu? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih hukum dan kekuasaan itu. Yang pertama yakni hukum. Hukum merupakan keseluruhan aturan-aturan hukum atau seperangkat hukum atau kaidah-kaidah baik yang dibuat oleh negara maupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat ataupun melindungi masyarakat itu sendiri, yang pelaksanaannya ini dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Nah, itu pengertiannya. Dari pengertian tersebut kita dapat tarik nih ciri-cirinya apa aja. Ini ciri-cirinya, yang pertama ada memaksa. Tadi sudah disebutkan dengan cara menjatuhkan sanksi. Ini maksudnya ini adalah jika kita melanggar dari aturan atau norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat atau negara, itu kita akan dijatuhkan sanksi kalau kita nggak patuh terhadap peraturan. Nah, yang kedua itu sekumpulan peraturan-peraturan, karena di dalam peraturan itu meliputi aturan-aturan atau norma-norma untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga yakni ada hukum ini dibuat oleh negara ataupun yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nah, lalu selanjutnya ini ada kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih sebenarnya? Kekuasaan itu merupakan daulat dari diri sendiri untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tersebut dengan menggunakan kemampuan pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi orang lain. Nah, apa aja sih persyaratannya? Ya ini, pertama, dilaksanakan oleh pihak yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi. Berarti ini ada dua nih, yang mempengaruhi ini kita sebut saja sebagai aktor, oke, biar lebih mudah. Lalu yang kedua yaitu terdapat kontak atau interaksi antara yang aktor tadi sama dengan yang dipengaruhi, baik kontaknya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, apa sih ciri-ciri dari kekuasaan ini? Nah, ciri-ciri yang pertama ya ini, kekuasaan baru akan muncul ketika terjadi interaksi di antara si aktor dengan dipengaruhinya. Yang kedua, pemegang kekuasaan. Nah, kalau pemegang kekuasaan ini itu mempunyai kekuasaan yang dominan. Yang kedua yaitu mempunyai sumber daya yang tidak biasa seperti yang dipengaruhinya itu tadi. Lalu yang ketiga ciri-cirinya, aktor ini atau yang mempengaruhi ini tadi akan mempengaruhi orang lain dengan kemampuannya, dengan sumber dayanya, seperti itu. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai dari mana aja sih kita dapat menemukan kekuasaan ini, atau bisa dibilang di mana aja sih sumber-sumber kekuasaan ini ada gitu. Pada penjelasan ini saya akan menjelaskan satu sumber, yaitu sumber berdasarkan kegunaannya. Misalnya nih, pada bidang militer dan polisi. Nah, apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk pengendalian pengendalian kekerasan atau pengendalian kejahatan. Kalau militer untuk melindungi negara misalnya. Nah, yang kedua itu pada bidang ekonomi. Apa sih kegunaannya pada bidang ekonomi ini? Yaitu mengendalikan tanah, buruh, kekayaan material, dan produksi.
Lalu pada bidang politiknya apa? Yaitu untuk pengambilan keputusan. Ya ini seperti kita bisa lihat nih pada berita, kalau kita sering update berita, yaitu seperti DPR, DPRD, MPR, dan lain sebagainya. Lalu, dan sebagainya, banyak banget bidang-bidang yang dapat kita temukan. Nah, pada awal penjelasan tadi disebutkan bahwa hukum dan kekuasaan itu punya relevansi yang kuat, alias bisa disebut tentang mempunyai hubungan yang kuat. Nah, gimana sih hubungan antara keduanya ini? Ini pertama, menurut pemahaman saya, kekuasaan punya pengaruh terhadap hukum. Nah, dari dua hal tersebut adalah kristalisasi kehendak-kehendak penguasa ini. Kristalisasi itu maksudnya kayak hasil dari hukum tadi itu, kehendak-kehendaknya. Ini artinya terselip kepentingan-kepentingan penguasa atau elit politik. Who knows? Lalu yang kedua yaitu lebih kuatnya energi kekuasaan. Lalu selanjutnya, tadi juga ada disebutkan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh, namun kekuasaan tanpa hukum hanyalah kekuasaan belaka. Berarti ini ada kaitannya dong ya, terlihat jelas nih dari penyebutan barusan. Hal tersebut tuh disebabkan dari implementasi hukum atau penerapan hukumnya secara nyata yang merupakan cerminan dari kehendak penguasa. Cerminan berarti kita tahu nih mana minus plusnya, baik buruknya dari yang sering kita lihat. Selanjutnya, hukum dan kekuasaan dalam konteks pembentukan produk hukum. Nah, hukum dan kekuasaan dalam pembentukan produk hukum ini sangat berkaitan erat ya kaitannya. Yaitu hukum adalah sebagai produk yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan atau aktor tadi. Misalnya nih pada masa Orde Baru, karakter produknya itu, produk hukumnya itu bersifat otoriter. Berarti apa? Nah, berarti ini cerminan dari si aktor tadi atau pemegang kekuasaannya tadi. Sesuai dong, kan tadi sudah dibilang dari sebelumnya, sudah banyak dibilang bahwa itu adalah cerminan dari pemegang aktor. Nah, pembentukan jangan disalahartikan. Pembentukan produk hukum ini merupakan salah satu fungsi dari kekuasaan legislatif. Oke, lalu ada dua karakter produk hukum yang merefleksikan aktor, yaitu ada produk hukum responsif dan produk hukum konservatif. Apa sih produk hukum responsif ini? Nah, kalau produk hukum responsif ini merupakan produk hukum yang diidam-idamkan oleh seluruh masyarakat, atau bisa dibilang juga ini ya sesuai dengan ekspektasi kita semua, yaitu hukum kita tuh berkeadilan, sejahtera, sesuai dengan ekspektasi. Nah, yang kedua yaitu produk hukum konservatif. Apa sih produk hukum konservatif itu? Nah, ini nih baru yang bisa dicurigai oleh masyarakat kita. Nah, produk hukum ini merupakan cerminan dari aktor politik tadi yang kotor. Di dalamnya itu, produk hukumnya itu terdapat selipan kepentingan si aktor. Lalu selanjutnya, hukum dan kekuasaan dalam konteks penegakan hukum. Gagasan negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial seperti yang telah dicita-citakan oleh para pendiri negara Republik Indonesia ini. Nah, dari gagasan tersebut ditetapkan dua sistem kekuasaan. Yang pertama ada sistem kekuasaan politik, lalu yang kedua ada sistem kekuasaan hukum. Yang pertama nih kita bahas terlebih dahulu. Sistem kekuasaan politik, yaitu sistem pemerintahan didasarkan atas kedaulatan rakyat. Misalnya tadi ada demokrasi kan. Nah, kita masyarakat mengikuti pemilu.
Lalu dalam sistem kekuasaan politik ini adanya pembagian kekuasaan yang seimbang dengan check and balances yang jelas dan tegas. Berarti sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu masyarakat ikut mengawasi jalannya politik. Jadi masyarakat itu bisa mengawasi nih jalannya politik di negara kita tuh gimana. Nah, masyarakat itu semuanya ada jaminan terhadap hak asasi manusia. Jadi tenang, kita nggak perlu takut nih kalau kita kita adalah korban misalnya. Lalu selanjutnya ada lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Nah, tadi itu adalah mengenai tentang sistem kekuasaan politik. Lalu gimana tentang sistem kekuasaan hukum? Sistem kekuasaan hukum ini dalam struktur dan institusi hukumnya meliputi kekuasaan yang tadi yang sudah disebutkan, sumber-sumber kekuasaannya tadi kayak militer, polisi, ekonomi, politik. Nah, itu. Nah, budaya hukum. Nah, sistem kekuasaan hukum, budaya hukumnya itu merefleksikan produk hukumnya. Baik, enggak worth it, enggak buat kita semua masyarakatnya. Lalu yang ketiga ada substansinya. Substansi ini berisi tentang materi hukum. Substansi atau materi hukum berarti isinya berarti norma itu, kaidahnya itu harus jelas mengatur. Jadi tidak multitafsir, nggak ambigu, nggak menyebabkan keambiguan gitu. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang itu, bagaimana sih penegakan hukum di negara kita pada saat sekarang ini? Kalau dari materi yang saya baca tadi, dan seperti fakta-fakta yang kita ketahui dari berita, artikel, media sosial yang kita punya, tentunya masih banyak kekurangan, keluhan mengenai hal tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu di Indonesia masih merajalela, di mana hal tersebut tentu merugikan ya bagi kita semua, bagi negara, bagi masyarakat, dan seluruh aspeknya. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, tindakan, perilaku, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.